Balik lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat ditonton. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Alicia Syanipar. Saya mahasiswi semester 4 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu 2 materi dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Nah, materi yang pertama tentang kemampuan matematis dan materi yang kedua tentang High Order Thinking Skill. Nah, teman-teman, langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu kemampuan matematis. Kemampuan matematis yaitu pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk dapat melakukan manipulasi matematika yang meliputi pemahaman konsep dan pengetahuan prosedural, yang bermakna bahwa kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemampuan matematis pada pembelajaran matematika ini memiliki beberapa indikator, yaitu pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kemampuan memahami, mengekspresikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. Dan yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-struktur lainnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan, dan model-model. Nah, yang kedua, kemampuan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman matematis itu adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan saja, melainkan harus lebih dari sekedar hafalan teman-teman. Jadi siswa itu harus paham dan harus benar-benar memahaminya gitu. Nah, kemampuan pemahaman matematis ini memiliki beberapa indikator teman-teman. Indikator yang pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, dan yang kedua memberikan contoh dan non-contoh, dan yang ketiga menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur, dan yang keempat yaitu yang terakhir mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. 3. Kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang sangat penting dan mendasar yang harus dikuasai peserta didik, karena pemecahan masalah dianggap sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan pemecahan masalah ini memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu memahami masalah, indikator yang kedua yaitu membuat rencana pemecahan masalah, dan indikator yang ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan yang keempat yaitu memeriksa kembali solusi yang diperoleh. Poin yang keempat yaitu kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran di sini yaitu untuk menilai sesuatu secara rasional dengan menerapkan sistem logika berdasarkan informasi baru atau informasi yang sudah ada ketika membuat keputusan atau memecahkan rumusan masalah. Nah, kemampuan penalaran di sini memiliki beberapa indikator, yaitu pertama, menarik kesimpulan logis, yang kedua, memberi penjelasan menggunakan gambar, fakta, sifat, hubungan yang ada. Ketiga, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis, membuat analogi, dan menyusun serta menguji konjektur.
Kelima, mengajukan lawan contoh. Keenam, mengajukan aturan inferensi dan menyusun argumen yang valid. Ketujuh, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematika. Poin yang kelima yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah suatu kemampuan seseorang dalam menganalisis ide atau gagasan secara logis, reflektif, sistematis, dan produktif untuk membantu membuat serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini akan dilakukan sehingga berhasil dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Nah, kemampuan berpikir kritis ini memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur dalam kasus beralasan, terutama alasan-alasan dan kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi-asumsi. 3. Memperjelas dan menginterpretasikan pernyataan-pernyataan dan ide-ide. 4. Mengadili penerimaan, terutama kredibilitas dan klaim-klaim. 5. Mengevaluasi argumen-argumen yang beragam jenisnya. 6. Menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan penjelasan-penjelasan. 7. Menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan-keputusan. 9. Menghasilkan argumen-argumen. Poin yang keenam yaitu kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif di sini adalah kemampuan untuk memikirkan tugas atau masalah dengan cara baru atau berbeda, atau kemampuan untuk menggunakan imajinasi untuk menghasilkan ide-ide baru. Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang digunakan di sini adalah kelancaran, kelenturan, elaborasi, dan keaslian. Poin ketujuh yaitu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi matematika adalah kegiatan seseorang dalam menggunakan lambang-lambang, grafik, diagram, simbol, dan notasi untuk menyatakan ide-ide baik lisan maupun tulisan, serta hubungan matematika dari satu orang ke orang-orang lainnya. Nah, kemampuan komunikasi di sini memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, atau diagram ke dalam ide matematika. Indikator yang kedua yaitu menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika melalui tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Indikator yang ketiga yaitu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Indikator yang keempat yaitu membaca dengan pemahaman atau presentasi matematika tertulis. Indikator yang kelima yaitu membuat konjektur atau dugaan, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan menjawabnya. Indikator yang keenam yaitu menjelaskan dan membuat pernyataan tentang matematika, kemudian menjawabnya. Indikator yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi. Nah, poin yang kedelapan yaitu kemampuan representatif atau kemampuan representasi matematis. Adalah salah satu keterampilan proses yang berkaitan dengan kemampuan siswa menyampaikan laporan, gagasan, dan ide matematis yang ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menentukan solusi dari suatu masalah yang sedang dihadapinya sebagai hasil dari interpretasi pikirannya. Poin yang ke-10 yaitu kecemasan belajar. Rasa kecemasan belajar ini adalah perasaan cemas saat seseorang belajar yang timbul karena adanya tekanan dan ketidakmampuan dalam menghadapi masalah. Nah, kecemasan belajar ini memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu tegang, kedua bingung, ketiga khawatir, keempat susah atau sukar berkonsentrasi, kelima tidak dapat tidur, keenam jantung berdebar-debar, 7. Keluar keringat dingin berlebihan, 8. Sering gemetar, dan 9. Dan yang terakhir yaitu perut mules.
Poin yang ke-11 yaitu minat belajar. Minat belajar merupakan rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal tanpa ada dorongan. Bicara tentang minat, minat tersebut tuh akan menetap dan berkembang pada dirinya untuk memperoleh dukungan dari lingkungannya yang berupa pengalaman. Bicara tentang minat belajar, di sini minat belajar memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajarinya secara terus-menerus. Yang kedua, ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminatinya. Dan yang ketiga, memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminatinya. Keempat, ada rasa ketertarikan pada aktivitas yang diminatinya. Kelima, lebih menyukai suatu hal yang menjadi minat daripada yang lainnya. Poin yang ke-12 yaitu di sini motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar di sini memiliki beberapa indikator. Indikator pendorong motivasi belajar siswa yaitu 1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 4. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Dan yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Seseorang. Kepercayaan diri seseorang adalah kondisi mental atau psikologis seseorang di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberi keyakinan kuat pada kemampuan diri untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Kepercayaan diri seseorang ini memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu tampil percaya diri, yaitu bekerja sendiri tanpa perlu supervisi, mengambil keputusan tanpa perlu persetujuan orang lain. Kedua, bertindak independen, yaitu bertindak di luar otoritas formal agar pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Ketiga, menyatakan keyakinan atas kemampuan sendiri, yaitu menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli, seseorang yang mampu mewujudkan sesuatu menjadi kenyataan. Belajar. Hasil belajar di sini memiliki beberapa ranah, yaitu pertama ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan ranah yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah yang terakhir yaitu ranah psikomotorik, yaitu hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Poin yang ke-15 yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, bahasa Inggrisnya yaitu High Order Thinking Skill, disingkat HOTS, adalah kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan dalam kegiatan mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk sesuatu hal. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan berdaya cipta, dan kemampuan berargumen serta kemampuan mengambil keputusan terhadap sesuatu hal. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu analisis, indikator yang kedua evaluasi, dan indikator yang ketiga adalah kreasi. Poin yang ke-16 yaitu Low Order Thinking Skill, yang dimana kemampuan berpikir manusia tingkat rendah atau LOTS adalah keterampilan berpikir yang biasanya hanya memerlukan kemampuan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Tingkat rendah atau LOTS ini hanya berfokus pada apa, siapa, dan kapan.
LOTS ini memiliki beberapa indikator, yaitu indikator yang pertama adalah kemampuan seseorang mengingat, menyebutkan, memilih, mengidentifikasikan, dan membuat daftar. Kemudian yang kedua adalah memahami atau menjelaskan informasi, membedakan, menyimpulkan, menjelaskan, memperakirakan, dan merangkum. Selanjutnya adalah indikator yang ketiga atau indikator yang terakhir adalah menerapkan atau mengaplikasikannya. Maksudnya di sini adalah menerapkan informasi yang telah dipelajari, yaitu menghitung, menggunakan, mengembangkan, memodifikasi, dan mentransfer. Nah, baiklah teman-teman, itulah penjelasan-penjelasan dari materi kemampuan matematis dan high order thinking skill. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa teman-teman di like, dan kalau mau komen, kasih saran atau apa boleh. Dadah. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Kurang dan lebih saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih.